Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Putri Dwi Febrianti dari UPBJJ Surabaya, NIM 0445744406, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas 2 jaringan komputer. Yang pertama, ini untuk soalnya kita mempraktekkan di CMD. Langkah pertama yaitu kita lakukan Win CMD. Untuk yang pertama, kita masukkan CD. Ya, di sini menjelaskan bahwa kita berada di direktori Nimas Putri. CD digunakan untuk mengubah subdirektori, kembali ke direktori induk, kembali ke direktori root, atau pindah ke direktori manapun. Kemudian yang kedua, CLS. CLS digunakan untuk membersihkan semua tampilan layar. Kemudian yang ketiga, CLS / tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan opsi yang tersedia untuk perintah CLS. Kemudian ada perintah dir / tanda tanya. Jadi di sini digunakan untuk menampilkan bantuan atau opsi yang tersedia untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan isi direktori. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian yang kelima ada ipconfig. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi IP pada komputer seperti alamat IP, netmask, dan gateway maupun hostname. Kemudian yang keenam ada ipconfig/on. Nah, untuk ipconfig/all di sini perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti peraturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian ada ipconfig/ tanda tanya. ipconfig/ tanda tanya, perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Kemudian ada ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik.
hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Sini ya. Setelah itu ada ipconfig /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kemudian yang ke-11 ada ipconfig /flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Selanjutnya ada ipconfig /register DNS. Nah, di sini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian yang ke-13 ada perintah ping. Kita coba ping 888. Ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket data ke tujuan tertentu dan menerima respon jika tujuan tersebut aktif. Selanjutnya ada netstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Untuk prosesnya kita bisa menunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita ke tracer. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pathing. Kita coba google.com. Nah, di sini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Untuk prosesnya juga kita bisa menunggu. Oke, trace complete. Selanjutnya kita ke NSLOOKUP. Kita coba google.com.
NSLOOKUP ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Untuk selanjutnya kita ada perintah nets. Nets ini perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan, IP address, subnet, MAC, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, untuk menghentikan nets kita ketikkan exit. Oke. Untuk perintah selanjutnya ada route. Route di sini perintah untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Dan yang terakhir ada perintah net. Perintah yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti pengguna komputer dan layanan dalam lingkungan jaringan Windows. Oke. Baik. Sekian praktek tugas 2 jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.